Siap. Penyerahan anak ini yang ketiga yang dikerjakan oleh orang Gesia, penyerahan anak. Ya, penyerahan anak biasanya usianya di antara tahun sampai 5-6 tahun diserahkan. Bisa nggak Pak serahkan anak usia 20 tahun? Bisa. Ya, bisa nggak Pak usia 20 tahun? Bisa. Kalau orang tua menyerahkan masa kembali ini bukan anak-anak lagi, orang dia anaknya dia suka-suka dia gitu. Dia menyerahkan, dia melayani. Kita juga anak-anak. Kita juga anak-anak kalau merasa diri anak ya kan. Jadi iya Pak, seminggu lalu juga kami lakukan seperti itu usia hampir 8 tahun lah karena okay. Dari Muslim kan. Betul. Apalagi kalau dia dari agama lain ya Bapak Ibu ya. Agama lain minta diteguhkan. Anak-anak mereka udah gede-gede, sambut bleh menjadi anggota kerajaan Allah ya kan. Jangan bilang, oh di gereja kami anak-anak itu 0 sampai 5 tahun. Tapi ini anak saya belum serahkan Bu. Kami kan dari itu tadi perlu kebijaksanaan tadi itu. Biar kasus ya. Oh iya ini kasusnya beda ya. Ya serahkan. Siapa tahu lihat mereka yang sudah datang tiba-tiba nanti yang satu iya ya kita walaupun sudah bergereja belum serahkan anak ya. Siapa tahu ini jadi ikut gitu. Kita serahkan juga tahun ini. Siapa tahu ikut, siapa tahu dia minder kan? Minder serahkan anak-anak kita. Siapa tahu tergerak dengan adanya kasus ini gitu loh ya untuk anak ya. Penyerahan anak-anak adalah karunia Tuhan bagi keluarga. Jadi anak-anak itu karunia Tuhan. Ya. Lalu ketika orang yang diserahkan anak ada kesukaan besar dalam keluarga ketika anak dilahirkan. Lalu kalau Tuhan tidak karuniakan anak, maka orang tidak akan punya anak. Jadi jangan pikir anak-anak itu adalah pekerjaan tubuh biologis. Ketika suami istri ya berhubungan nanti pasti hamil. Anak itu Tuhan tentukan. Bodoh amat saudara katanya subur, Anda prima. Kalau Tuhan nggak kasih. Ya. Jadi kalau menikah, ini saran saya, menikah natural aja, jangan kita planning dulu 5 tahun nggak punya anak ya, kita planning saudara pakai kontrasepsi segala macam. Benar-benar saudara mandul sampai selama-lamanya, ada kasus. Jangan saudara setting atur, Tuhan yang atur. Ya, tapi setelah itu nanti saudara udah punya anak 2-3, saudara mau tutup rahim ya, itu bijaksana saudara lihat ekonomi ya. Tapi untuk awal biarkan Tuhan bekerja. Ya. Karena kalau nggak Tuhan kasih anak, nggak dapat, bukan cara sehat nggak sehat. Ini saya ceritanya ada seorang pemerat di Indonesia, bapaknya nomor 6 terkaya di Indonesia, orang Kristen. Saya kasih tahu deh perusahaannya, Maya Pada Group, itu punya orang Kristen. Dato ya. Anaknya satu kuliah di Amerika, dan anaknya nikah, dan dia sudah punya planning nikah nanti setahun 2 tahun punya anak 1. Itu kota Eropa saudara. Anak pertama 1. Kalau dia pikir dia mau punya anak 2 atau 3 nanti tahun depan anak kedua lahir gitulah ya. Rupanya tahun depan untuk dapat anak kedua tuh gak sulit. Tahun pertama, tahun kedua gak sulit dapat anak. Dia coba cek ke dokter. Nah, lalu dia pergi ke Amerika, dia coba pakai semua pendekatan untuk kesuburan. Enggak dapat juga. Akhirnya dia rajin di gereja ya. Ini anak Tuhan. Jadi ini konglomerat yang rohani anak. Rajin, kalau nggak gereja mamanya ngomel. Mamanya itu jadi guard buat semua anak. Walaupun udah dewasa namanya, tetap hari Minggu mamanya telepon. Gereja ya? Walaupun dia berikan telepon. Gereja. Dia sudah kuliah S2 gitu. Mamanya guard yang baik. Jadi Anda boleh ngomel untuk hal kerohanian anak-anak saudara. Anda perlu ngomel. Karena itu bicara mengenai kehidupan. Amin ya. Dan anak kedua susah. 5 tahun akhirnya dia doa, dia bilang Tuhan kok nggak kasih anak saya kedua lancar sih Tuhan, kasih dong. Seperti itu ngomel dia doa. Habis dia diam, tiba-tiba ini dia saksikan. Tiba-tiba seperti Tuhan ngomong sama saya, kamu kasih apa sama saya? Kaget. Kamu sudah kasih apa sama saya? Tuhan seperti ngomong gitu sama dia. Ini dia kesaksian. Dia diam. Lalu dia pergi gereja. Perhatikan dia, ini orang kaya, konglomerat. Uangnya triliunan. Datang gereja, dia cari gembala sidang. Bilang, Pak Gembala, boleh nggak saya pelayanan? Oh, pelayanan apa? Apa aja nih Pak Gembala? Bener. Apa aja Pak Gembala? Oke. Dia boleh ngantar orang-orang tua lansia, ngantar pulang pergi. Lalu dia ngantar anak-anak kecil, anak sekolah minggu.
Mobil bagus loh. Jadi satu hari mingguan dia di gereja top. Bukan karena banyak kerjanya ini. Bisnismen ini, direktur dia, banyak posisi dia. Tapi hari Minggu dia kasih ke Tuhan. Karena tadi dia minta anak, Tuhan bilang, lu kasih apa Bu? Kasih dia. Oh ya kasih apa ya? Jadi dia ceburkan diri sibuk dalam pelayanan. Bahkan maaf, jangan dulu ada buletin, mesti dilipat dari kertas. Dia lipat buletin. Ini kasih aja sama OB, tapi dulu dia mau buat sesuatu untuk Tuhan. Apapun dia buat, apa pekerjaan gereja yang kurang, dia cebur di sana. Kadang-kadang ada yang kotor disapu sama dia, konglomerat nyapu. Ada sampah-sampah pas sapu sama dia. Dia melayani, bukan WLC enggak apa yang dibutuhkan gereja, dia mau incas di sana. Dan dia sibuk setahun, 2 tahun hamil dia. 2 tahun dia sibuk, Tuhan kasih dia anak. Di situ dia bilang, iya, rupanya anak itu pemberian Tuhan. Ya, seperti baru kaget. Rupanya anak itu pemberian Tuhan. Bapak Ibu, anak itu pemberian Tuhan. Jadi kalau engkau ngurus anak, engkau sedang mengurus titipan Tuhan. Anak itu bukan punyamu, itu punya Tuhan. Memang dia lewat kandungan istri, lewat kontribusi kita juga. Tapi ingat, dia dari Tuhan. Dia milik Tuhan. Arahkan dia kepada Tuhan. Ya, kalau Tuhan tidak kasih, nggak kasih. Ya, jadi saudara yang stres bayar uang sekolah anak, lebih stres orang yang kaya raya nggak punya anak. Ya, jadi ada Tuhan di sana. Nah, kalau saudara bilang, aduh menyesal saya punya anak, lebih menyesal orang pernah ada tapi nggak sempat juga punya anak. Ada teman-teman saya, kaya raya dari saya, tapi anak nggak dapat sampai hari. Apa dia yang punya? Gereja gede, uang banyak, papanya konglomerat, ya dia udah ke Singapura, dia konglomerat. Akhirnya Tuhan jadikan dia orang tua bagi anak-anak muda gerejanya. Tapi untuk darah dagingnya Tuhan gak kasih sama dia. Jadi kalau saudara punya anak, itu karunia Tuhan. Amin ya? Amin. Itu karunia Tuhan. Mereka adalah yang punya kerajaan surga adalah Tuhan Yesus. Anak-anak adalah karunia bagi keluarga. Anak-anak Israel pada waktu lahir, bagi bayi laki-laki ia harus disunat. Pada umur 8 hari baru dia nanti diberi nama. Ini yang dikerjakan Yesus pada usia 8 hari, katanya dibawa masuk ke bait Allah. Lalu siapa menyambut dia di sana? Siapa yang pertama perempuannya? Ada yang menyambut dia cewek dengan cowok. Yang cowok namanya Simon, yang cewek siapa namanya? Anybody know? Hana? Benar? 8 hari dibawa ke bait Allah, disambut ada 2. Jadi satu wanita ini seperti Nabiah gitu, sama Simon juga. Sesudah anak berumur 33 hari, maka mereka harus dibawa ke rumah Tuhan untuk diserahkan kepada Tuhan oleh orang tuanya. Biasanya zaman orang Ibrani, orang tua bawa korban bakaran untuk anak yang diserahkan kepada Tuhan. Ya, jadi penyerahan anak itu adalah tradisi Yahudi. Tapi ada gift yang diberikan juga kepada Tuhan, diserahkan. Ya. Banyak anak-anak kecil dibawa oleh orang tuanya kepada Tuhan Yesus dengan maksud agar dia memberkati anak-anak. Jadi orang tua bawa anak-anak kepada Tuhan. Jadi menyerahkan anak kepada Tuhan itu adalah tradisi Yahudi dan diadopsi oleh gereja. Anak juga diserahkan kepada Tuhan umur berapapun. Kalau batas Yahudi, anak diserahkan kepada Tuhan umur 12 tahun. Ingat waktu Yesus dibawa ke bait Allah umur 12 tahun di Yerusalem yang dia hilang itu. Itu batasan mereka. Jadi gini, Yesus itu hidup ikut budaya Yahudi. Jadi Allah saudara itu Tuhan yang berkontekstualisasi. Karena dia nanti akan melayani orang Yahudi. Kalau dia tidak ikut budaya Yahudi, nggak diterima dia. Makanya saya bilang sama saudara, ini gereja Puri. Ikuti budaya saudara sini, jangan ikuti budaya gereja lain. Amin ya? Karena Anda yang tahu DNA dari awal gereja ini kayak apa, persahabatannya bagaimana, kekeluarganya bagaimana, kepemimpinannya bagaimana, kepengurusan. Anda yang tahu. Diskusilah. Orang lain nggak boleh campur-campur. Anda urus karena ini Tuhan berikan kepada Bapak Ibu ring 1 ring 2. Mari gandengan tangan untuk kebaikan. Ya, beda pendapat boleh. Ya, tapi tetap beri kesakmitan kepada gembala sidang saudara. Ini saya bukan gila gembala. Memang gembala itu ditetapkan Tuhan dan Tuhan berikan dia otoritas. Nah, mungkin ada hal-hal yang gini.
Ada hal yang kadang-kadang sepertinya kita lihat seorang gembala kurang konsisten, kurang menggigit. Ya, itu dari perenungan, pergulatan jiwa. Saya kasih rahasia sama saudara saya kembali sini. Jangankan jemaat, istri saya kalau ngomong nggak saya dengar. Gini-gini saya dengar, enggak. Saya bilang kamu nggak ngerti. Saya bilang sama istri saya loh, nggak ngerti kamu sayang. Saya bilang. Tapi kan nggak enak sama yang bukan masalah nggak enak, nggak ini masalah udahlah. Saya bilang kamu doain saya aja. Saya kok yang menderita menghadapi jemaat kayak gini. Saya menderita kok. Biarkan saya bergumul sama Tuhan agar bagaimana masalah ini selesai dengan baik dan elegan. Saya mau campur tangan Tuhan di sana. Karena kalau salah urus bubar itu, saya yang berdosa sama Tuhan. Atau mundur salah satu saya yang berdosa sama Tuhan. Berarti saya nggak benar ngerjainnya. Jadi hidup dengan budaya gitu ya. Amin. Amin ya. Bergandengan tangan Bapak kompak rame-rame. Ya dinamika mengenai karakter is oke itu ya. Berarti selama ada diskusi kesatuan visi pasti maju tuh Tuhan. Ya. Jadi dibawa anak-anak dibawa pada Tuhan Yesus agar diberkati oleh Tuhan. Ini dasar sekolah minggu juga buat guys ya. Bagaimana pandangan penyerahan anak? Perjanjian baru sampai sekarang. Dasar Alkitab tersebut di atas, maka dalam gereja Tuhan bagi anak-anak berumur 8 hari sampai umur 12 tahun diadakan upacara penyerahan anak batas usia 12 tahun dasarkan pada usia Tuhan Yesus. Cuma kan saya bilang tadi, Pak gimana 18 tahun? Aja kasih, nggak boleh memperserahkan ya. Selama orang tua menerap, saya serahkan anak, silakan. Kan yang malu nggak malu kan dia. Yang diomongin nanti, lu nggak salah anak 18 tahun, biar aja sama temennya kan. Kalau di masa pro, saya serahkan urusan keluarga itu. Pihak gereja harus menerimanya, mendoakan, ya menyambutnya. Amin ya. Anak-anak Kristen tidak perlu disunat karena orang Ibrani itu disunat umur 8 hari. Jadi kata Paulus, sunat yang benar bukan sunat fisik, sunat hati yang benar kata Tuhan. Ya, dan sunat itu kan tradisi Yahudi. Jadi dulu ada pemaksaan Yahudi bahwa orang non Yahudi Kristen disunat. Paulus marah di situ karena banyak orang Yahudi ada banyak dulu orang Kristen, orang Yunani ada, Pulau Kreta ada, orang Mediterranean ada, orang Mesir ada, orang Eropa ada. Mereka bukan Yahudi. Jadi sunat bukan tradisi mereka. Kata Paulus nggak boleh dipaksakan. Tradisimu nggak boleh dipaksakan sama mereka. Jangan gara-gara itu mereka jadi mundur percaya pada Yesus. Ya. Nah. Boleh disunat. Kalau boleh sunat. Ada silakan sunat. Tapi jangan kaitkan sunatnya dengan keselamatan. Nggak ada kaitan. Kalau untuk kesehatan itu oke. Atau maunya anak supaya jangan dibully temennya silakan. Amin ya. Tapi jangan kaitkan sunat dan keselamatan. Nggak ada kaitan. Kalau nggak disunat nggak apa-apa juga, tergantung kenyamanan keluarga dan anak bersangkutan. Amin ya. Harus punya paham. Anak-anak tidak dibaptis, melainkan diserahkan kepada Tuhan melalui sebuah upacara penyerahan anak. Anak-anak kecil kalau serahkan ribet itu, nangislah apalah segala macam, biasa itu. Kalau nggak mau dia ribet gampang, suntik tidur di rumah, suntik tidur kasih tidur, enak itu. Ya penyerahan anak ya ribet, ya nangis ya teriak, ya itu pacarannya. Harus begini biar tertib. No, jangan pikir ketertiban penyerahan anak. Penyerahan anak itu keseruan memang. Harus seru dia. Kalau tertib itu bukan orang dewasa, orang tertib. Ya, jangan pakai frame saudara harus begini enggak. Itu ikuti rule-nya, nanti realnya bagaimana. Jalanin mati saja lah. Orang selama dalam ibadah bersama Tuhan kan. Oke ya. Maknanya apa sih secara lahirnya anak itu nyatakan pada sidang jemaat bahwa ia adalah milik Tuhan. Ia dihisapkan ke dalam keluarga besar kerajaan Allah. Jadi ketika diserahkan, dia milik Tuhan dan menjadi anggota kerajaan Allah, tubuh Yesus seluruh dunia. Yang kedua, secara rohani anak itu menerima berkat pemeliharaan dan anugerah Tuhan dalam hidupnya. Perhatikan, orang tua terbatas memelihara anak. Orang tua terbatas menjaga anak. Anda jaga anak Anda hanya sebatas pintu gerbang rumah. Sekali lagi maaf, Anda bisa jaga arahkan sebatas pintu pagar rumah. Di luar pintu pagar rumah, anak Anda milik lingkungan. Lingkungan teman, lingkungan main, lingkungan sekolah, lingkungan geng. Di luar pintu gerbang rumah, anak Anda milik lingkungan. Anda tidak berdaya menguasai kontrol mereka. Kalau sudah keluar rumah, maaf nih, jangan heran WA-mu nggak dibalas. Jangan heran
miss callmu 10 kali nggak dijawab karena anak Anda milik lingkungan, bukan milik Anda. Walaupun kau yang beli handphonenya itu, kau yang isi pulsanya, nggak digubris. Saya sedang amat teman-teman, jangan diganggu. Karena gini, kalau ada telepon dia tiap menit, mereka jet, nanti mereka dibully. Dasar lu anak mama digituin, aduh, miris mereka. Jadi jangan sering-sering monitor. Kasihan mereka di lapangan nanti. Dasar anak mama lu, waduh itu yang tadinya keren lain itu, aduh kasih. Bagaimana caranya? Serahkan pada Tuhan. Kalau saya nih, standar saya bukan standar saudara. Saudara punya aturan, itu hak saudara. Tapi saya mau kesaksian. Kalau saya, anak saya pagi-pagi saya doakan Tuhan. Pagi, yang satu mau sekolah, yang satu mau kuliah, istri saya mau kerja. Saya bilang, hamba serahkan semua keluarga di tangan. Bukan tadi di luar pagar rumah saya nggak berhak lagi kontrol, nggak ada kuasa saya, ya nggak ada kuasa saya. Nanti yang satu ketangkap polisi di Blok M, papa tangkap, oke, tunggu ya nak, saya kejar itu, nggak ada kuasa saya. Yang penting terima berita siap-siap aja saudara. Papa motor saya ketabrak siap-siap aja dan lapangkan dada. Bagaimana? Serahkan sama Tuhan. Tuhan lindungilah mereka, sertailah mereka Tuhan, jagailah mereka, protek. Cuma itu lagi doa saudara. Di luar pagar rumah habis kuasamu. Ingat ya, makanya perlu serahkan pada Tuhan. Bukan hanya di gereja, every day. Setiap pagi saya bilang serahkan anak saya yang SD Tuhan, di sekolah lindungi pagari, ya kan? Jadi penyerahan itu adalah pemeliharaan itu. Lalu yang kedua, terbatas saudara mencukupkan keperluan anak. Tapi ada misterinya Tuhan. Kenapa? Kadang-kadang saudara terbatas. Kadang-kadang untuk kebaikan saudara, kebaikan anak juga ke depan. Ya. Yang ketiga, ada kasus-kasus tertentu di mana ketika mungkin orang tua terbatas, lalu meninggal dunia, anak masih SMP. Tapi kalau dia sudah serahkan, jangan takut. Tuhan akan pelihara anak ini dengan cara Tuhan. Jangan takut. Amin ya? Jangan takut. Makanya saya salut, memang nggak bisa contohin. Orang dulu tuh punya anak 7. Keluarga saya anaknya 7. 9. Papa nggak ada kerja, kebun kagak ada sawah, kagak ada asuransi, tidak ada. Anak 7 gitu loh. Waduh, saya bilang ini orang tua ini nekat ya. Sekarang anak kita 2 ini kita udah stres mati kepala, ya kan? Berarti yang kurang beriman siapa? Orang modern atau orang dulu? Modern. Orang modern yang kurang beriman. Kalau kita bilang kita bertuhan, capek kita mikirin dia. Selama saudara bisa pikirin. Di luar kemampuan Anda, serahkan pada Tuhan. Karena anak milik Tuhan. Amin ya? Anak, semampu kita kerjakanlah yang terbaik. Di luar batas itu, udah area mainnya Tuhan. Berserah saja. Yang terbaik Bapak Ibu berikan seperti kita berikan. Tapi di luar kemampuan border kita, Bapak Ibu, serahkan sama Tuhan. Karena Tuhan yang akan pelihara mereka, arahkan mereka, berkati mereka, cukupkan mereka. Amin ya? Amin. Ya, haraplah mereka lebih baik dari kita. Itu harapan kita. Jadi setelah saudara serahkan anak, yakinlah bahwa anak ini Tuhan bertanggung jawab. Anda hanya berkontribusi, menemani, mengarahkan, mendidik, ya mendoakan. Namun yang pegang kendali Tuhan, doakanlah mereka. Ya. Ada puisi bagus nih dari seorang puitis Libanon. Dia katakan, anak adalah kehidupan. Mereka sekedar lahir melaluimu, tapi bukan berasal darimu. Sekali lagi, anak adalah kehidupan. Mereka sekedar lahir darimu, tetapi bukan berasal darimu, karena mereka berasal dari Tuhan. Karena saudari berasal dari Tuhan kan? Cuma numpang lewat dalam sebuah keluarga. Karena nanti kembali kepada siapa? Kembali kepada Tuhan yang memberikan. Walaupun bersamamu, tapi bukan milikmu katanya. Walaupun dia sama dia, bukan milik saudara. Dia titipan Tuhan. Curahkanlah kasih sayang, tapi bukan memaksa pikiranmu. Karena mereka dikaruniai pikirannya sendiri. Harus begini, harus begini, harus begini. Ada harus yang mutlak, tapi proses juga. Itu udah ke Tuhan. Itu yang lain saudara dorong mereka ke Tuhan.
pagari gas semampu saudara. Dan anak itu punya karakter masing-masing. Tadi pagi istri saya curhat di tempat tidur, pagi jam 7. Saya bilang, anak kita mana nomor 2? Emang gak izin sama kamu? Enggak. Iya, tadi pagi saya bangun jam 2 pagi udah hilang dia. Pagi udah pergi. Memang saya dengar bunyi motor cuma agak jauh bunyinya, berarti didorongnya pelan-pelan. Hidupkannya di galang saya ini. Itu suara motor itu agak jauh sih, berarti dari keluar rumah pelan-pelan dan yang bunyi nyampe di sumber hidup pelan. Betul. Nama kayak saya. Lalu kan kalau Koko itu kan kalau berangkat pasti dia ngomong sama saya, mama ini loh yang kedua ini, kadang-kadang ngomongnya mepet-mepet, kadang-kadang nggak ngomong, kadang-kadang udah pergi baru WA katanya. Terus saya bilang, kalau sama, ya mereka namanya sama, satu Koko, Koko satu, Koko 2. Karena beda, ya mereka beda saya bilang. Karena pikiran kita beda, karakter kita beda. Jadi Anda tidak boleh treatment anak sama rata. Treatment mereka bersama kepribadian itu kehebatannya orang tua. Tapi kalau keadilan wajib ya, satu kasih satu, nggak boleh satu setengah, nggak boleh. Bisa perang nanti, perang saudara Yusuf nanti ini. Engkau anak kesayangan, engkau anak saya dijual nanti. Ya itu jangan tuh ya. Tapi treatment mendidik, ada anak yang saudara ngomong 2 kali cukup. Satu saudara bentak begini baru cukup. Saudara yang tahu treatmentnya. Ya, jadi mereka beda. Jadi jangan paksakan pikiran kita. Ada kan cerita itu yang menyakitkan. Ada anak, karena bapaknya dokter disuruh anaknya dokter. Anaknya kuliah dokter. Setelah saya anaknya dokter, dikasih ijazah bapaknya. Pak, ini Pak udah saya bapak suruh ya. Saya jadi tukang masak. Jadi koki ya. Karena pesenannya koki. Dikasihnya ijazah bapaknya dokter itu cum laude. Tapi saya jadi dokter Pak. Nah ini tuh bapak, saya jadi koki deh. Bapak nggak beda, bapak jadi koki deh. Jangan paksakan pikiran. Tanya anak saudara. Saya tahu terlambat, tapi puji Tuhan. Saya bilang, kamu kuliah di mana? Kuliah di Pak. Ada passion? Ayo jalan. Kamu kuliah di mana? Bingung dia. Nggak tahu. Loh, piye? Nggak tahu. Kamu SMA teknik, terus kuliah? Nggak tahu ya. Ajaib juga ini saya bilang. Orang teknik itu pegang baut saya bilang, pegang tangkal, nggak tahu. Saya tanya lagi nangis dia, loh. Kok ditanya nangis saya bilang? Nggak ngerti saya. Mau papa ajarin saya bilang. Nah, saya bilang, kamu tuh anak papa. Papa lihat kamu tuh pintar berkawan, berteman. Jadi yang sering datang ke rumah saya itu pasti teman anak saya nomor 2. Bawa temennya 3 atau temennya 4. Entah diapain sama dia, terserah dia. Nanti dagang juga adanya. Anak saya jual knalpot, kawan dia beli. Pintar dagang dia. Oh benar. Karena kamu human relation-nya bagus. Saya bilang kalau mau kuliah, kamu nggak seneng bengkel kan? Tapi waktu SMK diambil bengkel karena mungkin mau menyedot. Tapi rupa-rupanya jangankan pegang bengkel, saya tes coba buka ban pun nggak bisa. Aduh ini SMK buka ban piye ini anak sekarang kan? Badannya lebih tinggi dari saya bapak ibu. Ayah saya bilang. Tapi saya pelajari ada kekuatan dia berteman. Saya bilang kalau kau mau coba ambil PR, kalau enggak human relation saya bilang. Kalau enggak hubungan internasional. Yang penting kamu bidang jasa, perhotelan, kalau enggak cuma 3 itu, yuk cari kampus saya bilang. Oh gitu Pak. Coba dicari, diambil HI internasional di BINUS. Dan ketika dia, gimana? Kamu suka? Kalau pas kena bakatnya jam 2 pagi dikerjainnya PR, saya bangun setengah 3 dikerjain. Para anak saya ini otaknya lemot, IQ-nya 98. Kakaknya ini IQ 147, lebih brilian ini. Tapi kalau ketekunan yang ini, jadi ada gunanya juga orang sadar bodoh, jadi rajin dia. Gua bodoh makanya gua rajin. Nanti juga orang sadar bodoh dia rajin gitu loh. Nah, daripada dia pintar tapi jadi malas, nggak ada gunanya juga. Jadi saudara treatment anak beda-beda. Saya nggak usah buru, saya cuma kesaksian aja. Bagaimana treatment anak beda-beda. Kalau yang satu anak saya paling kecil itu orangnya suka baper. Kalau diomong tersinggung. Terus aku mukanya gini, langsung gua muka gitu. Pergi di kamar, banting pintu dulu. Saya banting pintu, dicabai mama saya dulu banting pintu. Kurang ajar kau kan mama saya. Bandel kau ya banting pintu ya. Sekarang kita cabai. Bisa murka yang di atas sana nanti. Beda generasinya kawan-kawan. Beda. Garuk-garuk lah saya. Gimana? Oh rupanya kalau anak baper itu harus makan puji kata orang Ambon.
dipuji-puji dia. Oh, anak pintar kamu, ambil itu, kamu keren deh kalau ngambil. Oh, semangat dia, dipuji aja terus. Kalau misalnya ada yang nggak bisa nih, ayo kemarin kau bisa, pasti bisa, semangat dia. Jadi kita punya treatment. Anak itu bukan produk kita, dari Tuhan. Maka tugas kita pelajari karakternya dari Tuhan, arahkan kepada Tuhan. Amin ya. Berikan rumah untuk raganya, tapi tidak jiwa. Ini perlu dalam, saudara. Ya, rumah untuk badannya, tapi jangan kerangkeng jiwa, katanya. Ya. Karena jiwanya milik masa mendatang yang tak bisa kau datangi, bahkan dalam mimpi sekalipun. Dia punya bayangan sendiri, dia punya impian, cita-cita sendiri. Ya. Bisa saja mereka mirip dirimu, tapi jangan pernah menuntut mereka jadi seperti dirimu. Mukanya mirip apa ya? Rambutnya mirip mama, tapi jangan pernah anggap mereka menjadi duplikat. Ya. Sebab kehidupan itu menuju ke depan dan tidak tenggelam dengan masa lampau. Jadi kalau saudara pikir saudara berhasil jadi dokter, jangan saudara pikir anak-anak berhasil jadi dokter. Tahu nggak ada satu cita-cita yang digandungi anak-anak sekarang? Mau tahu nggak apa cita-citanya? Mau tahu? YouTuber. Anak saya umur 8 tahun. Kapan saya bikin channel katanya? Kapan? Pokoknya nggak saya channel. Emang kenapa channel? Karena adik mau jadi YouTuber katanya. Ya Tuhan, ngerti nggak nih ngomong apa ini kan? Mau YouTuber katanya. Kadang-kadang ngomong aja enggak. Bahasa Indonesia berantakan dia Bapak Ibu. Karena sering nonton channel bahasa Inggris, jadi ikut ke barat-baratan dia. Memang dia barat rantau. Bapaknya kan Batak, rantau kan. Jadi barat rantau itu. Kaulah busur dan anak-anak mula anak panah yang meluncur. Sang pemanah maha tahu sasaran bidikan keabadian. Jadi Tuhan itu katanya yang tahu kemana arah keabadian anak saudara. Saudara cuma mengarahkan aja, tapi terlalu lepas. Tuhan yang tahu keabadian. Dia menantangmu dengan kekuasaannya. Dia menentangmu dengan kekuasaannya hingga anak panah melesat jauh serta cepat. Jadi kalau anak-anak itu berbeda jalur dengan saudara, berbeda arah kemudiannya, biarkanlah, karena mereka adalah milik Tuhan. Tuhan yang akan tahu kemana mereka. Bisa-bisa mereka lebih jauh, lebih cepat dari Anda. Amin ya. Yang penting kita doakan aja jadi mereka. Meliuplah dengan sukacita dalam rentangan tangan sang pemanah, namanya Tuhan ya, sebab dia mengasihi anak-anak panah yang melesat. Jadi saudara sayang anak saudara, sang pemilik lebih sayang. Tuhan lebih sayang sama mereka. Ya, laksana kilat sebagaimana pula dikasihnya busur yang mantap. Jadi selain anak panah dikasih Tuhan, ya kita yang si busur juga Tuhan kasih. Amin ya. Indah ini puisi ini. Saya baru dapat puisi ini yang terbaik dari sama banyak pujangga. Tahu saudara ini punya puisi siapa? Namanya Khalil Gibran. Dia Palestina, anak Tuhan yang luar biasa. Ya, hebat dia tuh. Ya, dia banyak tulis-tulisannya indah dan imannya luar biasa. Sampai di sini mengenai topik ini. Nanti pertanyaan lanjut mengenai anak kita lanjut biar cepat karena waktunya. Hope so tengah 1 ya Pak ya. Kasih waktu ya Pak. Yang kedua doktrin 1 ini tentang kesembuhan ilahi, karena ini perlu ya, karena ini identitas kita. Kesembuhan ilahi ini doktrin paling kuat. Jadi ada 16 doktrin gereja umum, ada 4 yang vital, dan 4-nya saya sudah kasih tahu semua saudara. 1 mengenai Alkitab, 2 mengenai Allah, 3 mengenai Roh Kudus kemarin baptisan, 4 mengenai kesembuhan ilahi. Sakramen juga masuk juga, tapi sakramen sebenarnya kita sudah kerjakan. Nah, ini sangat vital. Jadi ada 4 pilar doktrin gereja yang harus dipegang kuat-kuat. Jadi itu warna DNA kita. Jadi makanya ini saya nggak lepaskan dari yang lain-lain. Kalau Bapak Ibu nanti mau yang lain-lain, nanti kita bicarakan. Atau pertemuan 3 bulan lagi doktrin-doktrin yang lain saya bisa tambahkan, ya. Tapi yang pilar perlu saya kasih tahu sekarang, saudara ya. Ya, mulai tahu, tante, kayaknya perlu tahu doktrin yang lain. Nantilah diurus 2-3 bulan lagi ya. Kalau mau, kalau cukup ya cukup, gitu ya. Yang ini dilakukan dulu aja. Oke, ini dilakukan dulu ya. Kesembuhan ilahi, ini Yesus sembuhkan si kusta ya. Orang kusta dihindari, Yesus mendekat.
karena orang kusta dianggap penyakit kutukan. Nah, kalau orang kena kusta pasti mati, Bapak Ibu. Kalau orang kena kusta itu 20 tahun kemudian baru dia mati. Biasanya organ-organ tubuhnya akan mulai merusak, ya, kulitnya terbuka, bernanah, dan mulai jari-jarinya putus, hidungnya mulai putus. Tapi luar biasanya, kalaupun putus, orang kusta itu hilang saraf perasa, Bapak Ibu. Itu masalah orang kusta. Tahu ya? Jadi orang kusta itu, kalau saudara, tangan saudara kejepit pintu, aduh, gitu ya. Orang kusta itu kejepit pintu, udah putus nggak tahu kalau udah putus. Itu masalah orang kusta. Kejepit pintu putus sih, dia nggak sadar, jalan aja dia. Loh, nggak ada jari saya. Makanya kalau saudara lihat pinggir-pinggir jalan itu, kadang-kadang kebuka gitu kan, besar ya, kadang-kadang ditunduk roak, dia nggak rasa sakit. Dan pelan-pelan organ-organ tubuhnya nanti mulai engsel putus, nanti tangan putus, mulai mengurut engsel-engsel badan, bisa tungkai putus, nanti sampai organ paling vital baru dia mati. Jadi kalau orang kena kusta 20 tahun kemudian paling lama dia mati, bisa 10 tahun. Tapi rusak dulu organnya, kumik telinganya putus, ngeri orang kusta ya, kasihan. Jakarta dulu ada namanya Tanjung Kusta ya kalau nggak salah ya. Yang di pulau sana itu ada satu pulau dibikin oleh Pemprov untuk orang-orang kusta dibuang ke sana dulu waktu masih kusta, sekarang kurang tahu saya. Ya. Satu kali ada teman saya pelayanan di sebuah rumah sakit kusta. Nah, lalu teman saya bilang, ayo teman-teman, nyanyi apa? Nyanyi apa? Lalu satu orang kusta di belakang tangan, Pak Pendeta, saya mau satu lagu dong, tapi saya mau ke depan katanya. Oh silakan. Lalu orang itu maju, tapi dia jalannya mundur. Jalannya mundur. Dia kalau kita hadap ke depan gini ya, Pak Pendeta gitu ya, lagunya ini, dia mundur dia. Mundur. Apa lagunya? Sambil mundurin pendeta, dia bilang, hitung berkatmu satu-satu. Oh luar biasa ya. Kok mundur sih, malu ya katanya. Enggak sih pendeta, udah lihat saya lah. Ketika dia lihat bibirnya koyak, hidungnya putus, matanya gini, rusak wajahnya. Tapi lagunya hitung berkatmu satu-satu, nangis beritanya. Orang yang mukanya hancur karena kusta masih punya lagu ucapan syukur, hitung berkatmu satu-satu. Kalau kita bicara hitung berkat satu-satu apa? Jam tangan masih ada, ya kan? Dompet masih ada, motor gitu. Kalau dia enggak, saya rasa selain muka mungkin rambutnya masih ada, jarinya masih ada, itu mungkin yang dihitungnya. Ya masih ada keluarga. Kusta banyak Tuhan sembuhkan, karena kusta adalah penyakit tak tersembuhkan. Makanya kita percaya kesembuhan ilahi. Salah satu doktrin GSJ yang menonjol dari yang lain adalah kesembuhan ilahi. Ya, kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang. Kenapa kita percaya kesembuhan ilahi? Karena itu merupakan satu paket dengan penebusan dan korban Yesus. Itu yang dipercaya orang GSJ. Penyembuhan ilahi adalah bagian integral dari Injil. Gitu. Beritakanlah Injil. Pembebasan dari penyakit disediakan dalam penebusan dan merupakan hak istimewa semua orang percaya kepada. Ini statement daripada GSJ, doktrin kesembuhan. Tuhan tidak saja bertanggung jawab atas pengampunan, tapi juga atas kesembuhan bagi orang berdosa. Ini menyangkut baik kesehatan jasmani maupun jiwa. Mulai dari perjanjian lama, pekerjaan Mesias selalu mencakup dua segi, pemberitaan keselamatan dan penyembuhan bagi mereka yang percaya dan yang berserah kepadanya. Ya, ini bangkitkan orang mati ya. Ini siapa yang mati? Bisa lihat nggak? 12 tahun. Papa mamanya itu pelayan rumah Allah, sinagog istilahnya ya. Nah, jadi Tuhan bangunkan dia supaya dia bangkit ya. Dasar daripada kesembuhan ilahi adalah perjanjian dari Allah dalam Yesus Kristus. Ya. Dalam kitab-kitab lain dikatakan sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Ini dalam kitab Ulangan kalau saya tidak salah, dipegang oleh orang-orang perjanjian lama.
Dasar yang lain, kesembuhan ilahi termasuk dalam perbuatan Kristus. Matius mengatakan dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Ini ayatnya yang dipegang orang GSJA. Kesembuhan ilahi itu adalah bagian real dari kehidupan orang Kristen hingga hari ini. Karena Yesus yang tanggung. Petrus berkata, ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Mari saya ajak saudara berpikir kontekstual. Kontekstualnya gini Bapak Ibu. Zaman dulu itu dunia medis, dunia kedokteran belum maju berkembang, belum untuk konsumsi publik. Jadi dunia kedokteran itu hanya untuk kalangan para bangsawan saja, raja-raja saja yang punya dokter. Masyarakat bodo amat. Masyarakat larinya kemana akhirnya? Ke dukun, ke tabib. Yang pasti levelnya pengetahuannya jauh di bawah dokternya para raja, para tabib. Dari orang-orang awam, bahkan makanya kadang-kadang unsur mistik bermain dalam ilmu kesembuhan zaman dulu. Karena memang tabib terbatas, nggak ada ilmu, nggak ada sekolah kedokteran, nggak ada ilmu sekolah kesehatan pada zaman itu. Dalam konteks hidup yang susah untuk mendapatkan akses ke rumah sakit, obat yang jitu, orang yang punya potensi dalam bidang medik, Tuhan datang di sana. Karya Tuhan datang di sana dan kuasa Tuhan terjadi. Karena banyak orang-orang yang baru percaya itu bermasalah secara fisik dan tidak punya akses dalam dunia kesehatan. Kuasa Tuhan diberikan. Itu konteksnya Bapak Ibu. Konteksnya memang mereka nggak ada akses untuk dunia kesehatan. Ya kalau sakit-sakit itu mati aja sudah. Kalau ada pun tabib, ya tabib masih berbau mistik sedikit. Belum tentu obat yang dikasih itu berkaitan dengan penyakit dia. Analisa hukum medik itu belum ada zaman itu. Jadi apa yang dimiliki si tabib itu aja dikasihnya. Jadi obat ini satu untuk semua penyakit itu kadang-kadang. Sakit gula ini obatnya, sakit batuk itu aja obatnya. Kan dia nggak pernah ini nggak tulis resep. Ya, kita yang datang, oh ini cuma itu aja obat yang dia tahu. Dia nggak punya. Paling nanti apa itu? Semua kayu-kayu dikumpulkan, daun-daun kering. Di mana kaitan kayu dengan penyakit? Nggak ada kaitan mediknya Bapak Ibu. Tapi itu dikerjakan terbatas ilmu tadi. Dalam kondisi seperti itu, akses untuk dunia medis obat dan orang potensi sulit dimiliki masyarakat umum, Tuhan hadir dan memberikan jawaban kesembuhan yang tuntas, cepat, namanya mujizat. Hebat Tuhan sudah. Amin. Luar biasa. Kalau sakit memang mengharapkan Tuhan. Jadi bayangkan betapa gigihnya orang beriman. Betapa gigihnya orang beriman kalau sakit pada masa itu. Makanya ada seorang perempuan pendarah 12 tahun dia katakan, asal ku jamah saja ujung jubah Yesus aku sembuh. Sampai kayak gitu. Dia nggak berharap Tuhan tompang tangan. Dia nggak berharap Tuhan ngomong sama dia. Yang penting Tuhan lewat pegang jubahnya sembuh. Sampai begitu gigihnya beriman. Saya pakai kata gigih beriman. Gigihnya beriman. Pegang ujung jubahnya aku sembuh. Karena memang nggak ada akses untuk berobat. Kalaupun ada obat, ayat itu katakan dia sudah berobat, tapi habis pokoknya tambah rusak kesehatannya. Berarti nggak connect tuh ilmunya si tabib sama kesehatannya kan? Itu artinya. Memang nggak nyambung berarti, nggak full tambah berat. Makanya sudah stop, habis uang, nah udah mengharapkan Yesus lah dia. Dan ketika Tuhan lewat, dia pegang, Tuhan berikan kuasa kesembuhan, dia sembuh total, segera, nggak pakai bertahap, besok nggak langsung sepertinya sembuh. Sampai Tuhan katakan, siapa yang pegang saya? Murid-murid katakan, Tuhan begitu ratusan orang lewat, masa kau tanya siapa yang pegang saya? Yesus katakan, yang ini beda. Ini ketika dia pegang ada kuasa saya keluar dari badan saya, kata Yesus. Jadi kalau saudara gigih beriman dalam kondisi sakit, maaf ini, itu seperti memaksa kuasa dari surga turun tersedot ke bumi, menyembuhkan saudara. Itu sampai keluar kuasa itu dari Tuhan karena tanganmu benar
karena gigi iman. Tuhan sampai katakan, lepas kuasa saya, sehingga sembuh. Jadi saya sudah baca Alkitab, tidak ada sentuhan orang yang menyedot kuasa Tuhan selain perempuan ini. Cuma dialah megang ujung jubah, Tuhan rasa seperti keluar kuasa dari badannya, menyembuhkan. Baru wanita ini yang punya kegigihan iman sehingga memaksa, quote unquote, memaksa kuasa Tuhan mengalir karena gigi iman. Petrus berkata, ia sendiri telah pikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk benak oleh bilu-bilunya kami telah sembuh. Ya. Ini gambar apa ini? Ada yang tahu? Ada Yesus, ada siapa lagi? Ada itu, yang satu lagi ada apa itu? Itu babi guling, samcan itu. Tahu ini cerita apa? Ya, ada orang kerasukan, lalu mereka sujud ke hadapan Yesus. Mereka bilang, apa urusanmu dengan kami yang anak Allah? Waktunya belum tiba, katanya. Jadi para roh jahat pun takut sama Yesus. Kalau boleh pindahkanlah, izinkan kami pindah. Mereka minta permit, izinkan kami pindah dari badan dua orang ini ke babi-babi yang ada berapa ekor? 2000 atau 6000? 2000 lah ya, 2000 ekor. Tuhan katakan, ya boleh pindah. Maka ribuan roh jahat itu masuk ke dalam babi-babi, terjun ke dalam danau, mati sudah. Coba roh jahat aja minta izin pindah. Karena kalau Tuhan katakan nggak boleh, terus kemana Tuhan? Pindah ke neraka. Saat itu yang mereka pindah. Karena ucapan Yesus mengandung kuasa. Roh jahat tahu itu. Direction ucapan Yesus penuh kuasa. Makanya sebelum Tuhan ngomong duluan, mereka minta duluan. Kalau boleh pindahlah Tuhan kami ke babi-babi. Sebelum Tuhan katakan pindah ke tempat lain, silahkan pindah mereka, lalu matilah babi-babi. Jadi orang percaya, orang dia percaya kesembuhan ilahi, di dalam juga ada kelepasan dari ikatan apapun, dari ikatan apapun, ya, ikatan dosa, pikiran salah, roh jahat, apapun, pasti Tuhan berkuasa. Ya. Kesembuhan ilahi adalah pelayanan Yesus. Ya, selama pelayanan di bumi, Tuhan Yesus senantiasa menyembuhkan semua orang datang kepadanya. Dikatakan Matius 12:15, yang menyembuhkan mereka semuanya. 14:36, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. 6:19 dikata semua orang banyak itu berusaha menjamah dia, karena ada kuasa yang keluar daripadanya dan semua orang itu disembuhkan. Ya. Kesembuhan ilahi adalah perintah Tuhan Yesus. Dalam perintahnya yang agung, Yesus berkata kepada muridnya, pergilah ke seluruh dunia, beritakan itu kepada segala makhluk, tanda-tandanya akan menyertai orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku, mereka meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Ini perintah Bapak. Di manakah kesembuhan ilahi termanifestasi dengan baik? Ketika kita berjumpa dengan orang-orang sakit. Jadi kesembuhan ilahi itu areanya adalah dunia orang sakit. Kalau orang sehat nggak perlu kesembuhan ilahi. Ya, jadi makanya saya bilang setiap ibadah, kalau saudara punya kesempatan khotbah, coba undang orang angkat tangan, siapa mau disembuhkan Tuhan. Itu aja kok kita undang. Yang sembuhkan kan Tuhan. Karena banyak mahasiswa bilang, gini Pak, Quran apa? Nanti kalau nggak disembuhkan Tuhan, saya malu dong. Siapa kamu malu? Emang kamu sembuhin dia? Tuhan suruh kita mendoakan kok. Bukan tugas kita menyembuhkan, tugas kita mendoakan. Nanti sembuh tidak ya? Pertama, hak prerogatifnya Tuhan. Karena waktu kan punya Tuhan dong. Yang kedua, iman orang itu, bukan imannya kita. Kita cuma mendoakan. Dan kalau mereka sembuh, nggak ada kredit point. Nggak ada surat bilang, oh saya spesialis pendeta menyembuhkan orang. Nggak ada kayak gitu. Jangan pernah merasa diri saudara punya spesialisasi. Nggak. Saudara hamba Tuhan, udah kemana Tuhan suruh pergi aja lah. Mau ngusir setan kah, mau doakan orang sakit kah, mau layani orang berantem kah, mau orang narkoba, kemana Tuhan suruh pergi, amin ya. Nggak ada spesialisasi. Maka beragam akan datang. Karena itu yang saya alami, beragam yang datang, masalah yang datang. Ini saya layani ya. Menurut apa kabar? Tapi sebelum saya berdoa sama Tuhan, beragam yang datang dan beragam juga cara penanganannya. Ya, Tuhan yang suruh. Ini gambar apa ini? Satu kali saya ajak mahasiswa eklesia jauh sebelum mahasiswa sekarang ini. Waktu itu saya baru menikah 3-4 bulan. Lalu saya ajak mereka, ayo kita pelayanan ke Bangka yuk, saya bilang.
Siapa pendeta? Karena ada pendeta di Bangka undang kami. Dan saya ajak mereka, ada 8 orang. Rata-rata mereka tingkat 3 ada, tingkat 2 dan tingkat 1. Tingkat 3 cuma 2 orang, yang lainnya tingkat 2, tingkat 1. Jadi masih sangat hijau lah dalam pelayanan. Sampai di Bangka itu, waduh, belum apa-apa kami sudah diganggu setan kan. Kami dibikin nginep di hotel yang seremnya minta ampun, lampunya remeng-remeng. Di tengah hutan pula hotel itu, ya matilah. Dan memang mau masuk kamar itu pada takut ini semua siswa ini. Dan saya juga merasa nggak enak ini hotel, ada sesuatu. Lalu saya, ayo kita di lobi kita doa lah, kita nyanyi, kita doa, kita nyanyi penyembahan segala macam. Nah, ketika nyanyi penyembahan tiba-tiba roh bekerja, ada yang bahasa roh, saya satu kan. Lalu saya tiba-tiba di sebelah saya ini bahasanya kencang, wow, kencang dia, nyembah kencang. Saya bilang, wah ini Tuhan lawat, dipuji Tuhan segala macam. 1 jam, lalu kita selesai, baru kayaknya suasananya tenang, terang itu hotel, serasanya terang. Tadi kayaknya gelap, terang, jadi kayaknya spiritual terang. Dia bilang, bro, saya bilang, luar biasa ya Tuhan jamah kamu ya. Hah? Kenapa orang? Iya tadi kamu sepertinya antusias. Bukan Pak, lu kenapa? Tadi baju saya ditarik-tarik Pak. Jadi ketika bajunya narik dari belakang itu, semakin tarik, oh jadi dia tarik, iya Pak. Makanya saya kenceng tadi bakaran tarik-tarik baju saya. Dia nggak ada orang. Oh gitu tuh, seru juga ya di sini. Oke, tapi percaya Tuhan ada ya saya. Ya, sungguh-sungguh loh, ini kita masuk daerah rawan gitu. Iya benar. Saya bagi 2 tim saya sama tim yang satu, ada anak tingkat dia tingkat 2, masih junior mereka. Kan mulai sana, kan mulai sana. Yang luar biasa, yang tim junior ini diundang sama satu keluarga, anaknya dipasung. Anak muda dipasung usia 20 tahun. Kenapa anak muda dipasung? Rupanya anak ini sering kesurupan. Kalau kesurupan itu jam 12 sampai jam 3 pagi, teriak-teriak lari-lari desa. Teriak-teriak tiap hari, dilemparinya rumah orang, jam 2 pagi baru kesurupan. Saya udah bisa bilang, parah pasung. Makanya dia suruh pasung anaknya. Kalau teriak-teriak dipasung, jangan ganggu orang tidur gitu. Udah berapa tahun dipasung? Udah 2 tahun anak. Mau sih 25, 20-an. Udah 2 tahun dipasung. Mari kita doakan Pak Pendeta. Mereka belum pendeta, cuma mereka awam pikir mereka pendeta. Mereka doa, penyembahan lah ini masih penyembahan. Sementara mereka penyembahan biasanya tiba-tiba dari kepala anak ini kayak keluar asap putih, bau mayat katanya asap putih itu. Oh, tiba-tiba itu, teriak dia, asap itu keluar, tiba-tiba dia agak pingsan gitu. Pingsan, kok saya diikat? Sadar nih. Loh kenapa saya diikat? Mama, saya diikat kenapa? Orang gini, udah sadar anak saya. Kok saya diikat lepasin? Aduh sakit nih katanya. Baru dilepasin. Baru ngomong baik. Ya. Dan di trial, malamnya kesurupan gak gitu kan? Dia bilang, enggak, rupanya anaknya udah sembuh. Mahasiswa pulang bilang, Pak Urun, kemarin kami layani orang dipasung loh Pak. Gimana sekarang? Udah sembuh Pak, waktu kami doakan keluar asap putih bau mayat Pak. Puji Tuhan sertai kalian ya. Tapi ingat jangan sombong ya. Jangan kalian bangga bahwa kalian enggak, itu punya Tuhan ya. Iya Pak Urun. Jadi saya ajarin mereka mentalitas melayani yang benar. Jangan merasa lebih bangga gitu ya. Nanti sombong rohani saya takut. Oke. Lalu malamnya KKR saya khotbah, orang tuanya datang, ya pas itu, anaknya sih nggak datang. Dia bilang, oh ini pemimpin kami dengan mereka. Iya Bu ya, oh iya Pak Pendeta, anak kami sudah disembuhkan. Makasih ya Pak buat tim Bapak ya. Oh iya Tuhan berkati. Lalu saya khotbah di sebuah daerah pinggiran juga, ketika khotbah di situ, jemaatnya 40-50 ya. Pendetanya bilang gini, Pak Pendeta, nanti kalau khotbah jangan kenceng-kenceng ya katanya. Loh kenapa nggak boleh kenceng-kenceng? Di samping gereja kita itu rumah dukun besar Pak katanya. Jarak 20 meter dari rumah, itu rumah dukun besar daerah sini. Jadi nggak boleh khotbah kenceng. Nanti dukunnya terganggu Pak. Ya udahlah sih bilang. Tapi dia nggak tahu saya orang Batak. Kalau nggak kenceng nggak orang Batak khotbah. Kok marah saya?
wow, pendeta ini berdoa dia di belakang. Ya, saya nggak tahu dia berdoa karena Tuhan lawat atau dia takut dukun itu keluar. Berdoa dia, takut kenceng saya. Sampai saya intip ke jendela, keluar dukun itu. Dulu di depan pintu saya, wah semangat saya keluar. Itu pendeta jadi gara-gara ini. Oh, pendeta itu. Nah, lebih maaf ya tadi saya nggak ikut kata-kata kamu. Saya nggak bisa kalau khotbah semangat, saya bilang. Jadi saya orangnya gitu Bapak Ibu. Kalau orang kasih pesan sebelum saya khotbah, malah saya tabrak pesannya itu. Jadi jangan pernah kasih pesan saya sebelum khotbah ya. Nggak mempan pesan saudara. Ku tabrak dia. Karena saya mau khotbah dari firman Tuhan, bukan dari manusia. Dan itu sudah saya gumuli itu sepanjang malam, seminggu, 3 hari. Masa saudara instruksian aja saudara? Nggak laku. Bagi saya tanya Tuhan apa kebutuhan jemaat? Itu saya tanya nomor 1. Karena gereja itu punya Tuhan. Bawalah roh saya pada pergumulan jemaat itu Tuhan. Itu doa saya. Kira-kira di mana mereka Tuhan? Apa masalah mereka? Nggak perlu saya tanya kepala sidang. Nggak akan saya tanya kepala sidang. Karena gereja itu punya Tuhan. Ya, saya tanya langsung bosnya kan? Nah, kalau sudah dapat saya doakan. Kira-kira ini seperti ada perpecahan di gereja ini. Nah, itu seperti ada nanti. Oh, ini kayak ada keluarga yang sedang ribut ini. Ini kayak ada yang terikat. Nanti kesan-kesan itu muncul. Baru nanti saya bilang di firman Tuhan. Nanti saya mau cari baru sampaikan ini. Karena gereja punya Tuhan. Habis ngomong-ngomong segala macam, saya bilang sama teman ini, bro, kita pulang ya. Lewat sana Pak ya, lewat sana. Kan lewat depan rumah Pak Dukun bisa. Jangan cari perkara Pak Pendeta. Tolonglah Pak. Gak apa-apa, kita lewat situ aja, saya bilang. Nanti saya duluan, kamu bilang saya duluan deh. Ya, duluan. Jadi saya jalan, saya ganggu dia lah. Memang dukun tuh lihat jarak pintu rumah dukun tuh ya 10 meter dari jalan kecil itu. Saya lihat, ya Pak Dukun tuh masuk pintu, tutup pintu dia jalan. Lalu karena saya lebih tua dari pendetanya, saya bilang gini, Pak, kita ini kan hamba Tuhan, saya bilang. Kita boleh hormat sama pihak lain, tapi jangan takut. Kalau Bapak sudah takut, gimana lah jemaatmu kita bangun? Bukan cari gara-gara ya. Amin ya. Bukan. Ya, saudara tahu bahwa Tuhan saudara lebih besar gitu loh. Allah saudara lebih besar. Harus percaya di situ. Ya. Jangan kan gitu. Yang ini aja lepas kok. Yang dikuasai roh jahat aja lepas. Apalagi yang cuma gertak-gertak sambal ya. Kalau boleh didoakan dukun itu 2 puasa sampai dia bertobat. Itu tugasnya, jangan ditakuti. Didoakan. Kalau boleh puasa kita sebulan. Bertobat dia itu pasti. Harus begitu caranya. Bukan ditakuti. Didoakan balik. Nyatakan kuasa Allah lebih besar. Amin. Apa yang nggak bisa? Selama ada Tuhan pasti Tuhan. Apalagi kan kita bawa orang kan supaya baik nih hidupnya, bukan cuma rusak kan? Supaya berubah dia ikut Tuhan. Kan itu kerinduan kita kan. Masa kita takut sama orang yang jelek? Ya, kita harus menangkan dia karena Tuhan kita baik. Ya, karena kuasa Allah bekerja. Kesempurnaan Ilahi adalah merupakan teladan gereja mula-mula. Kisah Rasul telah menunjukkannya. Petrus dan Yohanes menyembuhkan seorang pengemis yang timpang. Akibatnya kegerakan rohani terjadi pada masa itu. Begitu juga Paulus Yakobus. Ini ilustrasi mengenai Petrus Yohanes di bait Allah. Ada orang lumpuh, katakan kasih, lalu Petrus katakan emas dan perak tidak ada padaku, kata Yesus kan, tapi dalam nama Yesus bangun dan berjalanlah, kata Petrus. Maka kuatlah mata kaki orang itu dan berjalan. Sejak itu terjadi kegerakan rohani. Nanti akan itu menjadi referensi juga ketika Petrus khotbah 3 orang bertobat karena pengalamannya juga pernah terjadi di daerah itu gitu. Jadi Petrus pun didorong lewat pernyataan bahwa mereka menjadi perpanjangan tangan kesembuhan Ilahi terjadi ya. Yesaya, tetapi sesungguhnya penyakit kita ditanggungnya, kesesaran kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudara tahu arti bilur-bilur nggak? Siapa tahu bilur-bilur? Sering dengar kata bilur-bilur? Tahu wujudnya kayak apa? Bekas luka darah Yesus. Gini, bilur-bilur itu adalah cairan putih setelah darah merah selesai. Jadi kalau saudara
terpotong, nanti darah merah saudara keluar. Tapi nanti setelah itu kering nanti, maka beberapa waktu kemudian nanti yang warna bening akan keluar. Ya, warna bening itu, warna bening. Ya, itu dalam itu proses penyembuhan itu kalau tersentuh agak sakit buat saudara. Jadi itu bilur-bilur. Ada orang katakan darah putih katanya, istilahnya, apalah namanya. Jadi itu adalah bagian kedua setelah darah merah. Ya. Dan kalau itu terjadi katanya, proses penyembuhan daripada badan saudara sudah dekat. Makanya katanya oleh bilur-bilurmu engkau jadi sembuh. Jadi sebelum recovery sebuah badan yang kena potong pisau atau apa segala macam, darah merah keluar, saudara obati, nanti beberapa waktu kemudian nanti darah putihnya keluar. Kalau sudah darah putih keluar, maka proses penyembuhan secara alami akan terjadi pada kulit saudara yang terluka tadi. Makanya bilur-bilur berdekatan dengan penyembuhan secara natural kayak gitu. Makanya katanya oleh bilur-bilurnya kita jadi sembuh. Jadi dengan bilur Tuhan berarti kesembuhan segera terjadi, itu maksudnya. Amin ya. Selangkah lagi kesembuhan terjadi, satu step lagi kesembuhan terjadi. Itu maksud ayat ini. Untuk melepaskan kesengsaraan, tujuan daripada pelayanan kesembuhan ilahi, ada kata yang sangat kuat di sana, tergerak hatinya oleh belas kasihan. Ya, kecintaan belas kasihan kemudian terus mendorong hati Yesus menyembuhkan sekalian orang yang datang kepadanya. Ya, ia tidak tega melihat mereka yang menderita sengsara. Allah kasih, Allah itu kasihnya tak berubah sampai sekarang. Ini peristiwa menyembuhkan mata orang buta dari lahir. Biasanya orang kalau udah lahir itu mata buta berarti matanya rusak permanen. Kalau permanen itu bola matanya rusak, sarafnya rusak, nggak ada yang bisa diperbaiki. Tapi bagi Tuhan, kalau permanen itu bisa sembuh kok. Tuhan saudara. Amin ya. Jadi jangankan penyakit yang baru 2 bulan lalu, 3 bulan lalu, jangankan penyakit yang kayaknya sebulan sekali kalau makan babi hong tegang-tegang di sini gitu ya, tegang-tegang di sini. Tuhan disembuhkan, yang permanen itu Tuhan sembuhkan. Amin. Ya, yang permanen Tuhan sembuhkan. Lalu untuk membuktikan bahwa Kristus itu anak Allah, jadi kesembuhan ini buktikan dia adalah anak Allah. Yang ketiga untuk kemuliaan Tuhan. Ketika Tuhan menyembuhkan orang lumpuh, lalu menyuruh berdiri mengangkat tidurnya, lalu berjalan, semua orang melihatnya takjub dan mereka muliakan Tuhan. Yang begini belum pernah kita lihat. Jadi kalau kesembuhan ilahi terjadi, maka orang akan lihat, wow, amazed. Ini kayak ini belum pernah nih, ini pasti pekerjaan Tuhan. Untuk membangun iman, kuasa Kristus itu tidak berubah. Perkara-perkara yang terjadi pada masa lalu dan pelayanan Kristus tetap dapat terjadi pada banyak jiwa dimenangkan dan ditarik kepada Injil Yesus Kristus. Juga jiwa-jiwa yang lemah dapat dibangunkan kembali imannya dari mujizat kesembuhan ilahi. Jadi kalau mujizat terjadi Bapak Ibu, ada orang menyaksikan, iman orang menyaksikan dan bertumbuh. Bukan hanya iman orang yang menyaksikan, bahkan orang yang belum percaya ketika mujizat terjadi pada keluarganya, dia pun percaya pada Tuhan. Jadi ada banyak dampaknya ketika kesembuhan ilahi terjadi. Ada banyak dampaknya. Ya, yang beriman ditemukan, bahkan yang tidak percaya menjadi percaya kepada Tuhan. Siapa nama Pak Pendeta ini? Ini Pak Pendeta ini namanya Smith Wigglesworth. Ini hanya tawar orang sekolah. Smith Wigglesworth. Dia dikenal sebagai Rasul Iman abad 19. Ya, dia sebenarnya tukang ledeng katanya, tukang beres-beres ledeng air di kota negaranya. Tapi akhirnya dia dekat dengan Tuhan, setia pada Tuhan, bahkan dia mengalami pelayanan spektakuler dalam kesembuhan ilahi. Ya, Pak Wigglesworth agak lama bisa membaca, tapi akhirnya dia bisa membaca pada usia-usia lanjut. Dan yang pertama dibaca dan terus dibaca sampai akhir itu Alkitab. Dia tidak pernah izinkan orang masuk ke rumahnya bawa majalah, bawa koran.
Ini kalau ada orang majalah koran, nanti buang koran majalah di rumah saya, sampai ekstrim kayak gitu, orangnya ekstrim. Nah, lalu dia adalah orang yang sadar dirinya berdosa, makanya dia senantiasa mengadakan perjamuan kudus untuk pengudusan diri. Every day dia perjamuan kudus. Kalau kita 11 kali setiap hari. Dia adalah orang yang suka berdoa dan dia suka melayani. Ya. Seingat saya, selama dia pelayanan, kemungkinan Tuhan izinkan dia membangkitkan orang dari mati 10 sampai 20 orang. Ini pendeta. Tuhan pakai dia membangkitkan orang dari kematian 10 sampai 20 orang. Luar biasa ya. Dia tidak ada pengembalaan. Ada pengembalaan tetapi dia tidak terus. Akhirnya dia menjadi penginjil keliling. Inggris, Amerika, Kanada. Negara-negara Eropa dia penginjil keliling. Orangnya agak eksentrik. Satu kali dia diundang makan di restoran mewah sama satu grup orang Kristen. Dan sebelum makan tiba-tiba ada orang langsung makan. Dia ketuk meja. Perhatian. Saya lihat kita semua belum ada yang berdoa, semua. Mari kita berdoa lebih dulu. Dia terima orang. Taruh sendok katanya. Saya mau berdoa baru kita makan. Ekstrim. Tapi saya senang baca kisah hidup. Suatu saat dia khotbah di sebuah KKR dan ada keluarga bawa seorang ibu. Ada tumor perut yang besar, kurang lebih tumornya itu beratnya 20-30 kg. Dibawa ke depan. Sakit apa? Tumor. Oke, bisa berdiri nggak karena dudukan berat? Nggak bisa. Kalian bisa angkat dia, diangkat oleh keluarganya kan? Angkat keluarganya. Oke, sekarang lepaskan. Nanti jatuh, dilepaskan karena berat, jatuh lagi begitu. Jatuh duduk kan? Angkat lagi katanya. Ini sementara khotbah nih KKR. Angkat lagi sama dia, sama keluarganya 2 orang. Lepaskan lagi katanya. Nanti lepaskan, lepas jatuh lagi begitu. 3 kali kita angkat lagi, tiba-tiba ada seorang ibu yang hadir itu. Pak pendeta, nggak berkemanusiaan kau, teriak ibu karena kasihan juga kan. Diteriakin seorang jemaat dia, Pak pendeta nggak berkemanusiaan. Dia mulutmu, urus urusanmu katanya. Kayak orang Batak juga dia. Dia mulutmu, urus urusanmu katanya. Angkat lagi katanya. Kasar nih pendeta ya. Lepaskan katanya. Ketika dilepaskan nggak jatuh ibu ini. Yang lepas adalah tumor yang 30 kilo itu jatuh ke bawah, daging besar. Lepas dari itu. Jatuh, penuh darah, bawa ke rumah sakit katanya. Bawa ke rumah sakit, tumornya pun dibersihkan. Dapat berita sembuh itu. Ada satu surat. Dia banyak dapat surat. Lalu ada satu surat, Pak, tolong datang ke rumah kami. Anak kami menderita. Cuma itu aja kalimatnya. Dia banyak dapat surat. Orang datang untuk minta doa. Dia bilang istrinya, saya datang ke rumahnya. Apa kata istrinya? Ini aja. Orang kalimatnya, Pak, datang ke rumah kami. Anak kami menderita. Wah, apa itu katanya? Tapi Roh Kudus suruh saya ini berat ini. Akhirnya dia pergi rumah orang kaya raya. Masuk dia jumpa sama kepala keluarga. Di mana anak kamu katanya? Di dalam ruangan Pak. Kenapa anak kamu? Dirasuk roh jahat Pak. Anaknya cewek bisa 12 tahun. Oh gitu ya. Lalu ada siapa di sana? Iya dia sama itu Pak. Kadang-kadang saya suruh bodyguard untuk dia supaya jangan jambak rambut atau benturin kepala kalau udah kerasukan katanya. Oh gitu ya. Boleh saya masuk? Oh boleh Pak. Ya, ketika Pak Pendeta masuk, dia sedang lihat ada bodyguard itu kan pegang tangan anak ini. Anak ini bodyguard 80 kilo. Dibuang anak kecil ini, bodyguard itu kayak buang kerusin dulu. Buang. Kerusin gue buang. 80 kilo, anak ini paling beratnya berapa? Paling 40 kilo. Tapi orang yang besar itu bisa dibuang karena roh jahat. Itu planting itu orang 80. Buang jatuh gue. Yang satu dibuang itu. Nah enggak gue. Dan Pak Pendeta lihat dia. Lalu anak itu ngomong, apa urusanmu pendeta dengan kami? Ngomong cowok itu anak. Oh jahat itu. Anak ini milik kami. Oh tidak kata Smith. Anak itu milik Tuhan. Anak ini milik kami. Anak itu milik Tuhan kata Smith. Anak itu milik kami. Anak ini kejar Pak Pendeta. Terkam Pak Pendeta. Tertabrak dia perlu. Dia kata banyak
jumping di ruangan berdua bahasa roh, guling mereka, guling 1 jam kok, guling. Anak itu pingsan dan disuruh bereskan. Lalu Pak Pendeta keluar makan. 1 jam kemudian ada anak perempuan datang bawa minuman, duduk, cakep. Dia bilang, gimana anak bapak? Loh, ini Pak, loh ini cantiknya anak itu. Rupanya orang kalau kerasukan setan jelek, bukan? Jadi hati-hati saudara kalau marah, karena marah itu kadang kerasukan setan jelek, bukan saudara? Marah itu, kalau percaya kalau lagi marah berkaca lah, kalau nggak jelek jangan bilang sama saya. Kalau lagi marah berkaca cepat-cepat lihat, ada iblis itu. Oh iya, kan berubah ini. Tuhan lepaskan anak kerasukan setan. Ini pendeta. Tapi uniknya Pak Pendeta ini punya tetangga yang nggak mau percaya Yesus. Sampai rumahnya tetangga, ngapa dia pendeta besar? Betul kata Alkitab itu, Nabi tidak dihormati di kampungnya. Tetangganya tahu Allah, gua tahu siapa lu lah, dari kecil kita main gundu loh. Kagak ada yang sih, kagak ada. Berapa kali nggak mau bertobat tetangganya nih. Suatu kali di pulau pinggiran, lagi nyampe istri bikin kopi, bilang, sayang kenapa? Ada para rame, pesta apa dia katanya? Kok pesta? Aku bilang, baru mati kau, udah mati dia. Mati bener, mati baru mati kau kemarin katanya. Oh jadi bukan mu? Enggak minum dia kopi istri. Tunggu. Lalu dia, apa nih bikin? Minum katanya. Udah dipeti lawannya. Ayo main gundu. Dia berdoa bilang, Tuhan, kasih 1 kali kesempatan aku menginjil dia. Dia bilang, Tuhan kasih 1 kali kesempatan saya menginjil dia. Dia bilang, namanya mungkin John dalam nama Yesus, bangun John katanya. Bangun si John, bangun gitu. Buka mata Pak, percaya Yesus tidak katanya. Iya, saya udah tidur lagi John, mati lagi. Jadi dibangunkan untuk bertobat. Setelah itu udah tidur lagi John. Pulang di Pak Pendeta ini, pulang ke kopi. Udah gimana? Udah gue suruh tidur lagi. Udah ginjili gitu. Saya baca buku dia nangis saya. Saya baca biografi nangis saya. Tuhan, kagum saya. Jadi kesembuhan ilahi itu diwariskan buat hamba-hamba Tuhan. Dan kalau mau jadi seperti Smith Wigglesworth ya boleh. Dia kalau doa 1 hari 6 jam. Jadi kalau Anda mau punya pelayanan kesembuhan, jangan mimpi engkau banyak baca WA daripada berdoa alami kesembuhan. Nggak ada itu. Kalau masih banyak jaring pegang WA mengharapkan kesembuhan, itu mimpi. Dia berdoa 6 jam, baca Alkitab 1 jam. Dia dalam 1 tahun bisa baca Alkitab 60 kali. Kejadian setahun 60 kali bolak-balik. Kita 1 kali putus. Benar. Ya, kesembuhan ilahi. Menerima ini ya, insaf dosa, menyesal, akui, ini kita sudah bisa bimbing lah ya. Oke. Mengapa kesembuhan tidak terjadi? Ini yang sering kita alami ya. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tapi mereka tidak dapat menyembuhkan. Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Jadi, mengapa kesembuhan tidak terjadi? Karena kurangnya percaya atau kurangnya iman yang sungguh. Jadi gini, Bapak Ibu kalau kau mendoakan orang sakit dan orang sakit itu kau rasa susah sembuh, jangan doakan. Ya, tapi repot juga udah di situ kita kan. Mau kita nggak doakan malu kita sama keluarga kan. Tapi itu sudah konsekuensinya. Ya. Yang kedua, maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali tempat asalnya. Yang kedua, mengapa kesembuhan itu terjadi? Karena ditolak Tuhan Yesusnya. Ya. Ini ditolak Nazaret ya Yesus. Kalau saya ada orang sakit nih, Bapak mau saya doakan ya Pak? Ya. Bapak mau doakan nggak? Terserah Bapak, doa ya, enggak. Saya tinggalin itu. Ngapain saya doakan orang kayak gini? Karena dia pun, ya doa nggak doa sama aja, kan ngabisin waktu. Ya terima kasih deh Pak. Iya deh keluarganya. Udah deh, saya nggak doain. Bedanya doa cari pendeta lain lah. Jadi kita, karena kesembuhan yang terjadi kalau orang itu nggak menolak Tuhan atau bersedia. Jadi kalau mendoakan orang sakit, kalau saudara lihat
dia apatis sama Tuhan, itu agak berat mendoakan. Ya, kalau saudara lihat dia sepertinya bosan dengan pendeta datang, ngapain saudara menawarkan diri? Ya, saya bisa lihat orang, kalau saya datang saya lihat dia butuh pendeta, kalau pendeta nggak mau lama-lama saya cepat saya, nggak ada juga saya cepat, karena harus orang itu dulu terbuka, nggak baru Tuhan bisa bekerja. Amin. Time is over.